Shalom, selamat berjumpa kembali dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Kali ini masih mengambil tema tentang Natal, sehingga tersedia 6 topik pembahasan singkat dalam seri ini. Terdapat 3 buah topik. Topik yang keempat, pasangan Natal, Yusuf dan Maria. Topik kelima, orang khusus Natal, yaitu orang Majus. Dan yang keenam merupakan topik terakhir dalam seri Natal adalah misi khusus Natal, yaitu keselamatan bagi manusia berdosa. Kita masuk topik keempat, pasangan Natal, Yusuf dan Maria. Kita buka Alkitab kita pada Injil Lukas pasal yang pertama ayat ke-28. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan salam itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Hal itu mungkin terjadi karena Roh Kudus turun atas kamu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, Anak Allah." Momen Natal kali ini tertuju kepada Maria. Dan tadi merupakan percakapan antara malaikat Jibril yang diutus Allah untuk menyampaikan kabar Natal bagi pilihan Allah, yaitu Maria. Allah pilih Maria sebagai ibu dari bayi Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Kedatangan malaikat Allah dengan pesan Allah, membuat Maria terkejut bertubi-tubi. Maria akan mengandung. Saat itu bersuami pun tidak, apalagi memiliki hubungan khusus dengan seorang pria.
Dan ini merupakan kebiasaan yang tidak lazim pada adat istiadat umat Yahudi. Namun malaikat memberikan pernyataan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan perkataan ini merupakan firman Tuhan yang kita jumpai di dalam peristiwa lain selain peristiwa Natal. Kita belajar dari sikap Maria. Di dalam Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sikap diri Maria menjadi suatu pola anutan bagi setiap umat percaya untuk tidak selalu memberikan respons terhadap satu peristiwa. Contoh lain, pada saat para gembala merasakan sukacita besar dan memuliakan Allah, sebab apa yang dikatakan malaikat kepada mereka ternyata itu benar. Dari pandangan Maria, di dalam Lukas 2 ayat 19, Maria menyimpan perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Wow, satu sikap hati dalam menerima setiap pernyataan Tuhan. Maria masih perawan ketika malaikat Jibril menampakkan diri kepadanya untuk mengumumkan Allah telah memilih dia menjadi ibu dari Mesias. Lukas 1 ayat 34-35. Dan Alkitab jelas bahwa dia masih perawan ketika melahirkan Yesus. Matius 1 ayat 25. Kita kembali kepada pribadi kedua, Yusuf. Yusuf adalah pasangan Maria yang ditetapkan Allah menjadi bapa dari bayi Yesus. Sebenarnya Yusuf bukan ayah kandung Yesus. Namun secara hukum, Yusuf adalah ayah dari Yesus. Dari silsilah, Yusuf adalah 14 keturunan. Mulai dari Abraham sampai Daud. Di dalam Injil Matius, dikatakan bahwa Yusuf adalah orang yang baik dan sederhana dengan pekerjaannya sebagai seorang tukang kayu. Pada waktu Yusuf mendapatkan kunjungan malaikat yang memberitahukan segala rencana kebesaran Allah atas dirinya, Yusuf sebenarnya ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Karena sebagai orang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Baru saja mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari
Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, artinya penyelamat. Karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dengan demikian, hal ini semua bisa terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Rupanya itu mimpi. Malaikat Jibril berbicara kepada Yusuf. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Immanuel. Lebih lanjut, kehidupan Yusuf dan Maria memiliki 4 putra lain, yaitu Yusuf, Yakobus, Yudas, dan Simeon. Ini merupakan saudara tiri dari Yesus. Apa yang dikemukakan tadi, terdapat beberapa ayat yang mendukung bahwa Yesus juga mempunyai saudara. Di dalam Matius 12:46, Matius 13:55, Markus 6 ayat 3, Yohanes 7 ayat 3, 5, dan 10, Kisah 1, 14, dan Galatia 1 ayat 19. Pasca Natal hingga kekinian, kita bisa jumpai pasangan-pasangan Natal yang Tuhan siapkan. Bukan lagi sebagai orang tua bayi Kristus, namun dipersiapkan sebagai jalan kedatangan Natal yang kedua, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk kedua kali. Ketahuilah, hidup ini hanya sekali, dan itu pun kan berlalu. Namun apa yang kita buat bagi Kristus kekal selama-lamanya. Selamat Hari Natal tahun 2021. Tuhan memberkati.